Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Alhamdulillah. Semoga anak-anak kelas 6 selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6, semoga dengan kita berdoa kita mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 kita akan belajar TIK kembali. Namun pada pertemuan hari ini Ustazah akan menyampaikan mengenai bab 2, yaitu tentang cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada pekan kemarin Ustazah sudah memberikan tugas, yaitu mengenai mencari materi tentang cara menggunakan Microsoft Excel bagi pemula. Nah, kenapa Ustazah memberikan tugas tersebut? Karena supaya anak-anak mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari dan apa yang Ustazah jelaskan. Oke anak-anak, Ustazah mulai penjelasan mengenai bab 2 ini ya. Microsoft Excel ini memiliki fungsi sebagai pengolah angka. Maksudnya, program Microsoft Excel ini adalah salah satu program untuk mempermudah kita mengolah angka, atau lebih tepatnya memberikan kemudahan bagi kita untuk menghitung secara cepat atau secara otomatis. Dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan rumus-rumus yang terdapat pada program Microsoft Excel. Di dalam program Microsoft Excel ini terdapat banyak rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung cepat atau menghitung secara otomatis. Contohnya, terdapat simbol-simbol yang dapat digunakan untuk operasi hitung pada Microsoft Excel, seperti tanda kurung seperti ini. Kemudian ada perpangkatan. Kemudian ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Namun, sebelum kita belajar mengenai operasi hitung pada Microsoft Excel, sebelumnya kita buka dulu program Microsoft Excel. Anak-anak masih ingat kan caranya bagaimana? Ya, pertama-tama yaitu kita klik logo Windows yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kita klik All Program, kemudian kita pilih Microsoft Office. Setelah muncul di situ ada beberapa pilihan Microsoft Office, kita pilih Microsoft Excel. Nah, seperti ini tampilan Microsoft Excel, anak-anak masih ingat ya? Di Microsoft Excel ini terdapat kolom dan baris, yang mana kolom sendiri diwakili oleh huruf A, B, C yang mendatar seterusnya. Sedangkan baris diwakili oleh angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Pada gambar di samping ini terdapat sel B2 dan D4 yang disebut dengan range. Nah, pada Microsoft Excel ini kita dapat mengerjakan 4 jenis data, yaitu yang pertama data teks, yaitu merupakan data umum seperti pengolah kata. Kemudian yang kedua data angka, yaitu data yang biasanya digunakan untuk perhitungan. Yang ketiga adalah formula atau rumus, merupakan data Excel
yang biasanya diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian yang keempat adalah data time atau waktu dan tanggal. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh mengenai operasi hitung pada Microsoft Excel. Kita perhatikan video selanjutnya ya. Nah, di sini pada hari ini Ustazah akan memberikan tidak banyak mengenai operasi hitung yang digunakan pada Excel. Ustazah hanya akan menjelaskan 3 macam rumus yang dapat digunakan untuk operasi hitung pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah rumus fungsi sum. Rumus fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini adalah rumus yang paling familiar yang sering kita gunakan daripada rumus-rumus lainnya. Baik, Ustazah mulai untuk mempraktekkan cara menggunakan fungsi sum. Pertama-tama, Ustazah memiliki data sebagai berikut. Data penilaian anak-anak kelas 6 misalnya. Di sini Ustazah memiliki 5 siswa. Bagaimana caranya untuk menjumlahkan nilai anak-anak ini? Ustazah klik di bagian total untuk menjumlahkan semua nilai tersebut. Yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita tuliskan sum. Buka kurung, kita blok sel yang ingin kita jumlahkan. Contohnya ini, dari nilai 80 sampai 85. Kemudian yang terakhir kita enter. Nah, di sini sudah otomatis terhitung jumlah dari nilai anak pertama sampai yang terakhir, yaitu sejumlah 415. Itu adalah fungsi dari sum. Kemudian yang kedua adalah rumus fungsi account, yaitu untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuma bedanya adalah sum untuk penjumlahan, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data. Oke, Ustazah praktekkan ya. Di sini datanya sama. Datanya sama. Kita akan menghitung ada berapa sih data yang ada di sini. Ini digunakan ketika kita memiliki banyak data pada range. Di sini contohnya hanya 5 ya. Cuma sedikit. Ustazah akan taruh banyaknya data di sini. Pertama-tama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik count, tanda kurung buka, kita blok mana yang akan kita hitung. Contohnya ini, kita hitung pada NIM, tarik ke bawah, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul angka 5 karena jumlah data yang ada di sini adalah 5 anak. Itulah fungsi dari count. Selanjutnya adalah rumus fungsi average. Fungsi average adalah digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada range. Jadi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Ustazah praktekkan sama seperti sebelumnya. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketik average dalam kurung buka maksudnya,
kemudian kita blok nilai mana yang ingin kita cari rata-ratanya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul nilai rata-rata dari semua nilai ini adalah 83. Nah, anak-anak sudah paham ya mengenai 3 rumus yang telah Ustazah sampaikan. Yang pertama adalah fungsi sum, yaitu untuk penjumlahan. Yang kedua adalah account untuk menghitung banyaknya data. Dan yang ketiga adalah average, yaitu untuk menghitung rata-rata. Nah, anak-anak bagaimana? Anak-anak sudah tahu ya cara menggunakan Microsoft Excel bagi pemula dan cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Nah, sebelum Ustazah akhiri penjelasan hari ini, mari kita tutup pertemuan hari ini menggunakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ustazah akhiri. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menonton video dari Ustazah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.